mau kuat, hiduplah berbuah. Kadang kita mau kuat dalam Tuhan, tiap hari kita mau kuat. Pikirnya kita berdoa, baca firman Tuhan, ikut ibadah, dengar orang lain. Kita pikir kita bisa kuat. Tapi waktu kita dengar atau bersekutu di gereja kita merasa kuat. Tapi setelah itu nggak kuat lagi. Nah, kata kuncinya adalah hiduplah berbuah. Karena kata berbuah ini itu karena Tuhan sendiri yang katakan kita harus berfungsi sebagai orang-orang yang berbuah. Mari kita baca firman Tuhan dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Nah, kita akan baca berganti-gantian sesuai dengan tanda kalimat ya, titik koma, tanda tanya. Nah, itu nanti kita baca berganti-gantian. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Saya akan baca terlebih dahulu. Kamu adalah garam dunia. Silakan. Dengan apakah ia diasinkan? Kamu adalah terang dunia. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ya, Tuhan Yesus tidak katakan, semoga kamu jadi garam. Atau semoga kamu bisa menjadi terang. Tidak. Tuhan Yesus katakan, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Jadi artinya kita ini berfungsi sebagai garam dunia dan terang dunia. Mau tidak mau kita harus berfungsi sebagai garam dan terang. Berbuah, berdampak. Bagaimana hidup yang berdampak, berbuah bagi orang lain. Bagi orang yang ada di sekitar kita. Bapak capek dong kalau kayak gitu. Kita aja untuk diri sendiri aja dicapek. Enggak, itu sebenarnya enggak capek. Justru waktu kita mau berdampak untuk orang lain, kita makin semangat. Kita motivasi kita makin kuat dalam Tuhan. Misalnya ambil contoh gini, yang sederhana nih, sederhana. Ini biasanya kalau anak-anak sudah dewasa, kadang-kadang kan kasih uang ke orang tua ya. Kadang-kadang gitu lah. Ada kasih uang, ya ada yang 500, 1 juta, ada mungkin ada kasih 10 juta mungkin lah gitu lah. Langsung Ibu Antin bilang amin gitu. Nah, kira-kira kalau Ibu Lim nih dikasih 500.000 oleh Iwan misalnya. Begitu kan. Kira-kira Ibu Lim mau buat apa tuh dengan 500.000 itu? Beli kebutuhan sama-sama. Oke. Ibu Antin kira-kira kalau dikasih sama salah satu anak Ibu Antin 1 juta lah gitu lah. Atau sama Pak Awi lah, nih Antin, nih uang 1 juta nih. Oke, wah. Belanja sehari-hari? Hari-hari. Nah, makanya gini sih, bagaimana kita bisa berbuah? Tentu kalau misalnya kayak orang tua kalau terima itu, bagaimana sih? Artinya gini sih, mulailah berpikir kalau saya dapat uang, bagaimana mengelola keuangan ini dengan baik? Minimal, memang ada yang dibelanjakan, tapi ada juga yang dikembangkan. Nah, waktu orang Mesir kelaparan, mereka berteriak-teriak kepada Yusuf. Yusuf, mereka nggak bilang, Yusuf berikan kami makanan. Mereka nggak teriak kayak gitu. Mereka hanya teriak gini sama Yusuf. Yusuf, berikan kami benih. Artinya apa itu? Kalau dibilang benih,
Benih itu bisa yang ditanam, tapi ada yang bisa dimakan. Itu namanya kita harus punya hikmat di situ. Berbuah. Berbuah itu kan berarti berlipat kali ganda kan, kita bisa lipat kali gandakan. Makanya kalaupun juga kita terima uang, kalau boleh sih, kalau boleh, jangan punya mental orang miskin. Mental orang miskin gini sih Bapak Ibu dan Saudara. Begitu dapat duit, langsung habis. Itu pasti mental orang miskin, karena kebutuhannya udah banyak. Harus ini. Habis. Tapi kalau mental orang kaya, bagaimana sebagian dari uang yang ada itu dipakai untuk modal. Bisa dilipat gandakan. Itu mental orang kaya. Makanya ini bukan hanya untuk orang tua, tapi untuk anak-anak muda juga nih. Jadi kalau punya uang, jangan dihabiskan uangnya. Supaya apa? Dilipat gandakan. Itu yang namanya salah satu berbuah. Wah, nggak happy dong. Habis kan ada makanan itu enak itu di luar itu. Ya memang. Tapi kalau mau berbuah, kita harus bisa menahan diri. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Tuhan katakan kamu adalah garam dunia. Yang pertama ini tentang garam. Garam itu berfungsi untuk memberi rasa. Garam itu pada zaman itu ada 3 fungsi. Memberi rasa masakan, juga bisa memberi mengawetkan, atau juga jadi pupuk untuk tanaman pada zaman itu. Jadi 3 fungsi. Seandainya kita menjadi garam bagi keluarga kita nih, bagi keluarga kita, apa yang kita harus buat nih? Kita fungsinya bagaimana nih? Ingat, garam itu sebagai yang memberi rasa untuk masakan, memberi untuk mengawetkan, dan juga yang ketiga memberi pupuk. Jadi pupuk. Kalau memberi rasa, kita memberi warna. Bagi keluarga kita nih, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, atau di tempat kerja. Warna apa yang kita bisa berikan sebagai anak Tuhan nih di tempat kerja? Warna apa yang kita bisa berikan bagi keluarga kita nih, bagi papa mama kita, bagi koko kita, bagi suami dan istri, bagi adik kita. Warna apa nih yang kita bisa berikan? Mereka bisa lihat dengan kehadiran kita, ini suasana udah mulai berubah, berbeda. Jangan sampai anak kita misalnya si papa pergi. Nah, papa pergi dulu ya. Anaknya bilang, hore. Papa pergi. Merdeka. Tapi kalau mama pergi, mama jangan pergi dong, mama jangan pergi dong. Itu artinya apa? Artinya anak suka papanya pergi aja lah. Karena banyak dilarang-larang. Nah, itu sebabnya saudara, warna apa yang kita bisa berikan di dalam keluarga kita? Dalam tempat kerja, di tempat kita bekerja ini, warna apa yang kita bisa berikan? Apa yang kita bisa mewarnai dalam lingkungan kita? Itu berbuah. Itu berbuah. Makanya kami juga suka bermisi. Salah satu bermisi itu tantangan bagi kami itu bagaimana berbuah. Itu membuat kita jadi kuat. Kita bisa memimpin, kita bisa bawa pengaruh. Tapi capek ini orang-orang yang keras kepala, orang-orang di sekitar saya ini. Mungkin ada yang bilang ini dalam keluarga saya keras kepala ini. Dibilangin bantah lagi. Lebih pintar lagi dia. Kalau kayak gitu bagaimana fungsi kita? Bukan berwarna. Kalau kayak gitu, kita fungsinya apa? Mengawetkan. Jadi awet itu kan artinya daripada daging itu busuk, lebih baik diawetkan. Maksudnya, kita doakan orang itu. Supaya jangan sampai ada didikan Tuhan. Karena kalau ada sampai didikan Tuhan, betapa berat hati kita. Tapi kalau dia memang nggak ngerti firman Tuhan, nggak tahu firman Tuhan, kita harus bisa awetkan aja dia dengan doa supaya dia bertobat. Kalaupun juga ada orang, ataupun juga anak kita, ataupun juga ada keluarga kita,
terlalu bergantung sama kita. Sedikit-sedikit saya butuh uang. Dalam keluarga saya ada juga kayak gitu. Koko saya main tua. Waduh, itu merepotkan. Suka bohong. Dulu waktu dia masih muda, mama saya suka bela-bela dia. Sampai tua gini, udah 60-an, nggak berfungsi sama sekali. Kenapa? Karena nggak diawetkan, dibiarkan. Kita harus mengerti, saudara. Kalau ada orang yang terlalu bergantung sama kita, ini artinya nggak sehat. Artinya nggak sehat kenapa? Kita menggantikan posisi Tuhan atas dia. Seolah-olah semua masalah selesai dengan kita. Padahal Tuhan cemburu kalau kita menggantikan kedudukan Tuhan. Maka kita harus ajarkan orang-orang seperti itu, atau dalam keluarga kita, ataupun juga dalam lingkungan kita, andalkan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Jangan sedikit-sedikit kita kasihan. Oh enggak, harus diawetkan ini orang ini. Doakan, supaya dia percaya kepada Tuhan. Dan ini sesuatu yang memang ini yang terjadi dalam diri Koko saya juga. Yang pertama, saya anak 3, itu Koko anak pertama. Waduh, itu menyusahkan sekali. Sampai ada adik saya juga jadi marah sama mama saya waktu masih hidup. Kok kayak gini membeda-bedakan? Kok ada dalam tanda kutip ada anak emas, ada ini. Memang saya mengerti, kadang-kadang hati mama itu paling sedih kalau ada anak laki-lakinya yang enggak berhasil. Itu hati mama itu. Itu hati mama. Kalau anak perempuan ya sudahlah, dia ikut suami. Tapi kalau anak laki bawa anak perempuan. Itu tapi didik. Itu perlu diawetkan. Saya juga dalam pelayanan kadang-kadang ada orang yang pikir ini orang nih nggak bisa didekatin ini. Berarti saya harus awetkan dia. Caranya, strateginya apa? Awetkan, doakan aja dulu. Doakan. Jangan kita terlalu intervensi dalam hidupnya. Dalam pelayanan misi pun juga kami juga ada strategi seperti itu. Ada orang-orang yang memang keras kepala, yang memang nggak bisa. Sudah, kita doakan aja. Hanya mengawetkan. Minimal supaya tidak terjadi Sodom dan Gomora. Supaya tidak ada keadilan Tuhan yang ditegakkan, itu sangat menyakitkan sekali. Itu diawetkan. Tapi kalau orang itu memang mau bertumbuh, memang punya kerinduan yang dalam, mau belajar lebih banyak, baru kita berfungsi sebagai apa? Pupuk. Yang memupuki, yang membuat dia bertumbuh, yang membuat dia bisa berkembang. Kita jadi pupuk, menyuburkan dia, sehingga dia bisa berbuah. Nah, itu sebabnya, saudara, kita harus bisa berfungsi sebagai garam. Apa nih yang kita lakukan nih untuk keluarga kita nih? Bagi suami kita nih, bagi istri kita, bagi anak-anak kita, bagi orang tua kita nih. Fungsi apa yang kita bisa buat ini sebagai garam? Memberi warna, memberi rasa, supaya betul-betul atmosfernya lebih baik, lebih sejahtera, lebih damai sejahtera. Atau karena orang-orang yang ada di sekitar kita ini memang agak susah, kita dekatin, kita nggak bisa pendekatan dengan lebih baik lagi, lebih kita awetkan. Supaya dia betul-betul mengandalkan Tuhan, supaya dia bisa belajar, percaya kepada Tuhan saja. Atau kita, kalau orang itu ingin belajar lebih jauh lagi, ingin berbuah, punya kerinduan untuk berbuah, untuk lebih berkembang lagi, kita menjadi pupuk, menyuburkan dia, sehingga bisa menjadi berbuah. Ini yang garam, kalau garam. Makanya kalau kita merasa capek, artinya kita nggak berfungsi dengan baik. Jadi 3 hal ini sebagai garam dunia, garam di sekitar kita. Garam itu sebenarnya kecil ya, tapi rasanya pengaruhnya sangat besar. Garam itu kecil, sedikit sekali. Ada yang ada video tuh yang anak kecil bantu mamanya. Mamanya bilang, tolong tuangin garam. Dia tuangin garam 1 kilo,
Pasti kalau kebanyakan gitu langsung dibuang, terlalu asin. Ada orang yang juga nggak suka makan pakai apa terlalu asin. Tapi ada orang yang mau ada rasa-rasa sedikit lah, pakai garam, tabur garam. Kecil, tapi pengaruhnya besar. Saudara dan saya kecil, nggak ada apa-apa. Misalnya nih, emak-emak nih, emak-emak lagi nih. Pengaruhnya besar loh. Coba ngatur aja. Ini makan nih, kayak Ibu Lim nih. Ini makan nih. Langsung yang lain juga ikut. Kenapa? Karena ada kekuatan, ada garam, ada pengaruh yang besar. Sedikit, tapi punya pengaruh. Saudara, kita ini berada di manapun, kita punya pengaruh yang besar, ada kuasa yang besar dalam diri kita. Makanya jangan merasa minder, jangan merasa, aduh saya ini kecil, saya nggak ada apa-apa. Enggak. Asal kita berfungsi sebagai garam itu 3 itu loh. Mewarnai kerajaan Allah dalam lingkungan kita, mengawetkan atau memupuk. Kita mesti pakai 3 strategi itu. Sehingga kita bisa tahu, oh dalam lingkungan ini saya harus pakai apa nih, bagaimana nih fungsi saya sebagai garam. Sebagai garam. Itu sebabnya kita bisa belajar di sini. Kita tetap menjadi garam yang baik. Kalaupun juga kita, orang-orang itu membuat kita capek, membuat kita aduh sakit, membuat kita rasanya lelah, kita bisa katakan, oh kalau kayak gini saya harus fungsinya bagaimana nih. Yang kedua, terang yang bersinar, artinya hidup yang menuntun. Jadi terang itu betul-betul membuat kita jadi kayak bersinar, yang membuat menuntun kita. Kami pernah layani 2 orang yang takut gelap. Dan 2 orang ini, satu di Makassar, satu itu kami layani di lantai 3. Jadi kalau udah gelap, ruangannya gelap, dia sudah gemetar. Dia sudah ketakutan. Dan memang sebenarnya kalau orang-orang yang takut gelap ini, dia butuh terang aja lah. Kecil aja, sedikit aja. Itu langsung rasanya, waduh, lega. Bukankah banyak orang-orang di sekitar kita yang bingung? Yang bingung, ini hidup ini kok susah sekali sih? Kok kayak gini sih hidup ini? Kok Tuhan nggak jawab doa saya sih? Padahal saya sudah ke gereja, sudah berdoa, kok Tuhan nggak jawab doa saya? Kok kenapa ekonomi keluarga saya kok kayak gini? Itu gelap. Dan mereka butuh apa ya? Wawasan dari kita. Sebagai terang dunia. Terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saya ingin tanya nih sama Alvin nih. Alvin yang masih muda ini, 22 tahun ya Alvin ya. Kira-kira kamu berani gak nasihatin mamamu? Kadang ada ya. Kenapa kamu berani nasihatin mamamu? Oh, sudah ada ini ya, jadi kayak sudah sahabat gitu ya. Tapi kamu kan berani menyatakan pendapat kamu, mewarnai, menerangi. Jadi harus berani. Jangan takut. Jangan takut. Sekalipun kedudukan kita mungkin di tempat kerja nggak terlalu istimewa. Tapi kalau kita punya, kita tahu kita berfungsi sebagai terang dunia, kita bisa memberikan masukan kepada orang yang ada di sekitar kita. Dan orang itu akan bersuka cita begitu dapat insight dari kita, dari mulut kita. Makanya terang dunia itu penting, berfungsi. Kita ini seperti mercusuar, kalau di pulau-pulau itu kan biasanya ada mercusuar yang tinggi ya. Dan itu ada lampu yang menerangi sekitarnya, yang memberi tanda ada pulau-pulau, ada karang-karang yang dimana perahu-perahu itu harus hati-hati. Bayangkan kalau mercusuar itu lampunya itu padam, gelap,
Berapa banyak kapal akan nabrak pulau, nabrak karang. Karena nggak kelihatan. Karena nggak kelihatan. Itu sebabnya kita dibutuhkan kehadiran kita, saudara dan saya dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita dibutuhkan sekali. Dari apa yang kita bisa katakan, kita bisa ceritakan kepada mereka. Makanya saya bersyukur, inilah kesempatan kita. Situasi apapun yang ada dalam dunia ini, bagaimanapun situasi yang ada dalam dunia ini, kita adalah terang dunia. Makanya kalau ada teman-teman, waduh gue bingung deh, gue sangat bingung. Nah ini dia butuh terang kita ini. Ada terang, kita harus berfungsi. Tapi kita harus bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang baiknya ini saya harus katakan. Apa yang menjadi kebutuhan dia. Karena dalam bergaul saudara ya, dalam bergaul dengan seseorang, saya punya strategi gini sih biasanya. Dalam ngomong-ngomong gitu, biasanya ngomong-ngomong 5 menit, oh udah dapat tahu nih. Kira-kira orang ini kebutuhan rohaninya apa sih yang pertama. Jadi biasa dari cara percakapan itu bisa ngerti, oh iya, berarti dia ada sesuatu yang dia butuhkan. Nah di situ kita mulai masuk sedikit aja. Nggak perlu kita mendikte, terang dunia. Karena dengan kita bisa menerangi dia, memberikan satu insight kepada dia, sesuatu yang sederhana, yang berbeda, orang itu akan berterima kasih, orang itu akan merasa aman dengan kita. Merasa dia diterangi. Makanya saudara, orang-orang muslim setiap hari berdoa 7 kali, minimal 17 kali berdoa gini. Tunjukkanlah jalanmu yang lurus itu, ya Tuhan. Tiap hari berdoa seperti itu, 17 kali. Tunjukkanlah jalan. Mereka butuh jalan, ditunjukkan jalan. Saudara dan saya, itulah penunjuk jalannya. Kemanapun juga, jadi kita jangan merasa minder. Waduh, dia mayoritas, oh kita minoritas. Enggak, kita bisa bicara. Dan dia sangat senang sekali kalau kita bisa bicara bagikan. Kita nggak bicara soal agama kita bicara soal firman Tuhan. Kebenaran yang mutlak. Dan dia sangat berterima kasih. Dia nggak merasa dia dibawa jadi Kristen, justru dia akan merasa kita ini sahabat dia. Jadilah terang dunia. Jadi kalau kita bisa berfungsi sebagai garam dan terang, dan hidup berbuah, itu menjadi yang ketiga nih, hidup yang berbuah itulah kunci kekuatan sejati. Jadi kalau kita hidup yang berbuah, berdampak bagi orang lain, itulah kunci kekuatan sejati kita. Garam dan terang adalah simbol dari hidup yang berbuah. Dan hidup yang berbuah adalah hidup yang kuat. Pohon yang berbuah, itu akan kelihatan bahwa pohon ini kuat, pohon ini sehat, pohon ini menjadi akarnya kuat. Kalau kita hidup yang berbuah berdampak, orang akan senang dengan kita. Kuat bukan karena tidak pernah jatuh, tapi karena tetap berbuah di tengah badai. Walaupun memang banyak masalah, kita juga kadang-kadang lemah juga. Kadang-kadang kita ngeluh juga. Tapi bukan berarti kita nggak pernah ngalami itu. Kuat karena kita tetap ingin berbuah. Kuat karena kita ingin tetap berbuah. Kuat juga bukan karena suara keras, tapi karena dampak yang nyata. Jadi hidup kita nyata dilihat sama orang lain. Itu setiap kali kami ke Cibodas, Ibu Erna itu yang ketua kelompok KTB UKM Cibodas selalu bilang gini, saya bersyukur karena punya mentor-mentor, Dr. Edi dan Pak Andi itu orang-orang yang baik yang nggak pernah saya jumpai. Itu berdampak loh. Jadi sekarang dia kalau balas WA kami, seringkali dia bilang gini, Tuhan memberkati. Pernah dia sebelum naik haji, dia bilang Shalom. Walaupun tulisannya bukan SHALOM, tapi
ALOM. Tapi dia bilang shalom. Artinya apa? Itu ada dampak loh. Ada nilai-nilai yang sudah mulai masuk. Mari kita buat, dia nggak merasa dia tarik jadi agama Kristen, tapi minimal ada dampak, ada terang yang kita bisa buat mereka punya tahu bahwa ada Yesus. Dan orang-orang di sekitar kita ini membutuhkan kehadiran kita, peranan kita sebagai orang-orang yang berdampak. Dan ketiga, kuat bukan karena banyak bicara, tapi hidup kita yang berbicara. Jadi bukan karena kita lebih banyak bicara, tapi hidup kita nyata, ada berbicara. Itu sebabnya saudara, mari kita menjadi garam dan terang yang berbuah, yang berdampak. Kalau kita ingin kuat, jangan hanya berdoa untuk minta kekuatan. Berdoalah untuk hidup yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Di kantor kita, di manapun kita berada, di rumah kita, di gereja, hidup yang berdampak. Karena buahmu, dampakmu itu menjadi kekuatanmu. Buahmu itu akan menjadi kesaksianmu. Buahmu itu akan menjadi terang bagi dunia dan kemuliaan bagi Bapa di surga. Jadi mulai hari ini, mari kita menjadi garam yang memberi rasa, warna, yang mengawetkan, yang juga menjadi pupuk. Tapi juga menjadi terang yang menuntun orang kepada Tuhan. Karena hidup berbuah, karena di sanalah kekuatan sejati kita dapatkan. Kekuatan sejati. Itu sebabnya mari kita belajar terus berbuah tiap-tiap hari. Kalau mau kuat, hiduplah berbuah. Dari hal-hal yang kecil. Sehingga kita bisa makin kuat dalam Tuhan. Amin.